sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus calon duyufur rahman, calon tamu Allah Subhanahu wa taala yang akan berangkat pada tahun ini 1434 Hijriah bersamaan dengan tahun 2013. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia nikmat rahmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir bersama pada acara tasakur, acara syukuran. Mohon doa restu, doa selamat atas keberangkatan daripada orang tua kita Pak Suripno dan Pak Wagianto. Kemudian selawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa atas keluarga beserta para sahabat beliau, dengan harapan tentunya syafaatnya. Ibadah haji ini adalah merupakan satu daripada rukun Islam. Hukumnya wajib satu kali seumur hidup, satu kali. Hukumnya wajib satu kali seumur hidup. Yang kedua sunnah, terus sampai yang ke-24 pun sunnah, ya. Jadi kalau begitu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau yang pertama ini ada mempunyai kesan-kesan yang tersendiri, ada keinginan, ada harapan. Tapi kalau yang kedua, yang ketiga itu ada kerinduan. Kerinduan. Kalau ditanya siapapun orangnya, bosan atau enggak kira-kira ibadah haji pada kali yang ketiga? Enggak. Ya. Tidak pernah bosan, tidak pernah muak. Kenapa, Pak? Ya, walaupun nanti di sana itu kan ibadah haji ini kan luar biasa, ya, penuh ujian. Yang paling berat adalah ujian kesabaran, ya, ujian kesabaran. Lebih-lebih ini Pak Wagianto membawa orang tua, ya, harus banyak-banyak sabar. Luar biasa ini, ya. Harus perbanyak sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk diri kita, kemudian orang tua kita ini memang fisiknya sudah lemah kan begitu. Mudah-mudahan kita doakan nanti di sana Pak Surip lancar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, ya. Kenapa? Keajaiban itu akan muncul di luar perhitungan manusia. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada orang tua Pak Surip, jangan istilahnya patah semangat, ya. Jangan pesimis, optimis, ya. Terus semangat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Kalau di sini barangkali ya Pak ya, kalau 1 kali putaran masjid sanggup, karena kecil ya Pak ya, karena begitu. Nah nanti di sana untuk tawaf itu, apalagi sekarang ini sedang rehab pembangunan kan begitu, ya. Kalau mau agak lapang kita mesti agak menjauh Pak, mesti agak menjauh dari posisi Ka'bah. Makin dekat kita ke Ka'bah itu makin luar biasa sempitnya, makin didesak, makin dihimpit. Kalau kita dekat kepada posisi Ka'bah, justru banyak orang tak tahan tuh Pak. Ya. Jadi kalau mau aman kita ambil agak jauh. Jadi walaupun sunnah awal itu nanti menyentuh daripada hal aswad, itu kan sunnah. Kalau bisa itu cukup sulit dan sangat sulit. Biasa kalau Pak Tanjung itu memang dibawa agak jauh, daripada Ka'bah. Supaya apa? Memikirkan jemaah itu aman Pak. Di sana kalau udah pecah daripada rombongan itu sulit untuk mencarinya, ya, sulit untuk mencarinya. Walaupun nanti ada kacu merah khusus, itu biasanya kalau Pak Tanjung Arafah itu kacu merah, itu dari tahun ke kacu merah. Supaya apa? Tanda. Rupanya tidak dari jamaah Arafah kacu merah, ada juga yang kacu merah, akan begitu. Lepas daripada rombongan dia kejar, oh itu boroku, dia kejar. Tengok, oh bukan boroku ini, kawan masuk itu Pak ya. Nah, makanya kita Pak Tanjung itu jauh daripada posisi Ka'bah supaya ini bisa selamat. Nah, kan gitu. Kemudian di sana Pak Tanjung, siapa kira-kira itu yang nggak kuat, nggak tahan, jangan ikut. Lu tegas Pak. Kenapa? Jangan bikin masalah nanti. Dari pondokan ini belum tahu Pak ya berapa kilometer ini. Ini belum tahu berapa kilometer pondokan sama Ka'bah. Biasa kalau untuk Nabawi dekat itu, dekat, ya, insya Allah dekat, nggak pala jauh kali. Paling jauh pun 100 meter kalau di Masjid Nabawi. Jadi kalau nanti berangkatnya ini tanggal 20, dilepas dari Pendopo sekitar nanti itu jam 6, nanti masuk asrama jam 8 malam. Berarti jatah makan malam jemaah nggak ditanggung oleh asrama haji. Oh. Makan malam lewat, tak ditanggung pihak asrama haji. Lain pula model ini Pak, kali ini Pak. Biasa nggak gitu juga. Nah, ya. Baru nanti dari asrama cek segala macam, berangkat ke agak jauh lagi nih, Kimia, Kuala Namu, jam 12 malam. Jam 12 malam dari bandara. Lama Pak. Kita mulai lelah nih Pak. Ini mulai fisik kita nih Pak ya. Sudah mulai fisik ini akan dijaga ini, ya. Jam 12 malam kan begitu, berangkat dari Kuala Namu. Baru nanti sampai di Jeddah ya sekitar jam-jam 4 begitulah kan begitu, ya. Jam 4 pagi. Capek nih Pak, ngantuk nih Pak. Seperti itu, ya. Ada juga yang bisa tidur. Kalau saya nggak bisa tidur pesawat, tapi ada yang bisa tidur. Kalau saya nggak bisa tidur kan begitu. Nah, ini kan mulai fisik ini Pak. Perlu kesabaran. Di sini butuh sabar Pak, luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, "Fatazawwadu fa inna kharijati taqwa." Siapkanlah bekalmu kata Allah. Sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Materi udah, pelunasan udah kan begitu. Maka berangkat. Subhanallah. Pak Surip ini udah cemas. Kenapa? Karena ada peraturan pemerintah Saudi Arabia kan begitu. Kenapa? Sehubungan dengan kurangnya lokasi untuk jemaah itu, maka seluruh dunia itu semua kuotanya dikurangi.
Maka pemerintah Indonesia yang pertama dikelola yang tua-tua, yang lemah-lemah, itulah yang dikurangi dulu. Kenal Pak Sore 83 tahun Pak. Nih kena beliau dulu nih. Ya. Udah mulai kembut. Cemas. Kan begitu. Ditimbang lagi, berubah lagi. Nah, ya. Terakhir menurut porsinya nomor urut. Itu yang kepangkas tuh. Makanya banyak yang tak berangkat. Sudah lunas, Pak. Sudah lunas itu. Lunas, tapi tidak jadi berangkat. Termasuk yang tukang suntik. Nah, tukang suntiknya semalam itu berangkat aturannya. Udah lunas. Tapi karena kota tadi tak jadi berangkat. Nah, ya, tak jadi berangkat. Rezeki, ya. Itulah Allah Ta'ala itu, ya. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Sehingga Pak, 25.000 jemaah haji Indonesia yang tertunda. Bayangkan Pak, 25.000. Berapa tahun lagi tuh? Ya. Semakin naik. Dikabarkan kalaupun nanti selesai itu musyawarah tahun 2016 atau 17 baru selesai. Jadi kalau 1 tahun ini dia 25.000, tahun depan kan begitu. Berapa lagi? Tertunda lagi. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kursi begini. Saya terjemahkan saja. Ya Adam, kata Allah, bersegeralah engkau melaksanakan ibadah haji. Ini perintah Allah kepada Nabi Adam. Sebelum terjadi sesuatu kepadamu, kata Adam, ya Allah, apa yang akan menimpa aku? Adam tanya kepada Allah, kata Allah, akan datang suatu musibah yang namanya mati kepada dirimu. Kata Adam, ya Allah, apa itu mati? Adam nggak tahu apa itu mati. Apa itu mati ya Allah? Aku nggak tahu. Kata Allah, nanti engkau akan merasakan yang namanya kematian. Ini perintah Allah, Pak. Waktu itu, ya, Ka'bah itu masih berupa yakut merah, ya, masih berbentuk yakut merah. Ada 2 pintu. Asalnya Ka'bah itu 2 pintu, Pak. Sekarang tinggal 1 pintu. Dulu pun 2 pintu. Berubah, ya. Sekarang tinggal jadi 1 pintu. Yakut merah itu bisa masuk ke dalam. Kalau di dalam bisa tembus melihat orang yang di luar. Yang di luar bisa tembus ke dalam. Itu asalnya dulu. Maka singkat cerita, Adam pun berangkat. Dari mana, Pak? Adam itu berangkat dari Hindi. Dalam hadis Quran, berangkatlah Adam itu dari Hindi. Hindi itu mana? Ternyata India, Pak. Dari India. Nah, ini saya ambil daripada hadis Qudsi. Dari sanalah startnya Adam berangkat untuk ke Saudi Arabia melaksanakan ibadah haji. Luar biasa. Itu makanya Pak Ibu sekalian, ya, makanya orang-orang yang asli itu cantik, Bu, putih, hidungnya mancung-mancung. Maka orang manusia yang paling ganteng itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Paling ganteng, Pak. Separuhnya Allah kasih sama Nabi Yusuf. Separuhnya. Selebihnya barulah yang lainnya. Sampailah ke tandem.
sampailah ke Kepuh, sampailah ke Bambuhan, ya. Tanjung Makmur, sampai ke Irian Jaya, sampai ke Papua, sampai Topia. Ya. Makin hitam, makin pesek, makin pesek. Perempuan yang paling cantik adalah Siti Hawa, istri Nabi paling cantik. Separuh ketikannya Allah kasih sama Siti Asia. Siapa itu Siti Asia? Siti Asia adalah istrinya Fir'aun, laknatullah. Tapi tak pernah disentuh, Pak. Tak pernah disentuh itu. Ya. Kalau mau disentuh sama Fir'aun, ya Pak, ya, ada api, ya, yang membakar tangan Fir'aun. Luar biasa, Pak. Nggak bisa disentuh, ya. Nggak bisa disentuh. Walaupun istrinya Allah apa? Kenapa? Fir'aun kan luar biasa, mengakui diri sebagai Tuhan. Walaupun istrinya, maka Allah tidak izinkan sentuh Siti Asia. Tetap terus perawan. Ya. Makanya waktu Nabi lahir, siapa yang rawat Nabi? Siapa bidannya? Siapa rawatnya? Siti Asia sama Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Allah turunkan ke alam dunia ini, Pak. Berapa tahun lama coba, Pak? Nabi Musa sama Nabi Isa. Allah turunkan Siti Asia dengan Siti Maryam. Itulah bidannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu separuhnya. Baru yang lainnya perempuan. Terus bagi-bagilah, Pak, kecantikan itu. Masing-masing lah. Tergantung lah, Pak, ya. Nah, ya. Tergantung. Makanya, Pak, orang India itu, Pak, kuat, Bu. Dari Masjidil Haram mereka ke Arafah itu jalan, Bu. Nanti Pak tengok itu, Pak, ya. Jalan dari Masjidil Haram itu, dari Mekah ke Arafah mereka jalan rombongan. Oh, jago-jago, Pak, kuat-kuat orang itu, Pak. Rombongan jalan, Pak. Itu sekitar 8-9 km itu. Ya. Kita naik motor, Pak, naik bus, ya, naik bus nanti itu, naik bus ke sana, ya. Agak enak, orang itu jalan. Udah itu apa? Begitu nanti mereka selesai tahalul awal, nanti kan habis wukuf tanggal 9, kemudian kita nanti berangkat, habis Isya atau maghrib itu berangkat kemana? Ke Musdalifah. Ya, 9 di Arafah, kemudian nanti malam dah berangkat naik bus lagi ke Musdalifah. Orang tuh jalan lagi. Ngapa di sana? Bermalam di Musdalifah, ngambil batu. Nah, maka siapkan kantong kan gitu, Pak, ya. Dengan kantong isi batu yang kecil-kecil aja. Nah, yang kecil. Nanti baru ke Mina, tanggal 10 sampai di Mina, hari raya. Jemaah haji sana nggak sholat id. Ya. Jemaah haji tidak ada yang sholat id, nggak ada. Yang sholat id yang tidak ibadah haji. Jadi kalau mau puas tawaf di Ka'bah, masuk ke Aswad tanggal 9. Kalau mau puas dekat di Ka'bah, masuk cium Hajar Aswad, bisa tuh puas lama. Kenapa? Kosong. Orang semua di padang Arafah. Kalau nanti Pak Wakil mau, boleh. Nggak haji lah. Kenapa? Karena nanti al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Bagi jemaah haji yang tidak ada di Arafah, maka masa ulang tahun depan.
pulang tahun depan hajinya nggak sah. Maka bagaimanapun keadaannya harus berada di Arafah pada tanggal 9 itu. Walaupun diimpus, Bu, Pak, bawa ke Arafah. Bawa ke Arafah walaupun diimpus, ditandu, bawa ambulan. Sampaikan pada Arafah itu. Nah, ya. Kalau enggak, maka tidak sah hajinya. Ulang tahun depan. Apa bisa tahun depan, Pak? Wah, enak kali kalau bisa gitu ya, Pak ya. 10 tahun nunggunya. Daftar sekarang 2022. Luar biasa. Kan nggak lagi potongan ini, tahun berapa lagi berangkatnya pun. Jadi mesti ada di Arafah. Tanggal 9. Baru nanti 10 berada di Mina. Baru kita nanti habis zuhur melontar yang pertama. Melontar. Satu lontaran saja. Jumratul Aqabah. Satu aja. Afdolnya kapan? Tanggal 10 waktu duha. Itu maka dilarang. Kenapa dilarang kita namanya? Itu luar biasa, manusia cari waktu afdolnya. Manusia padatnya luar biasa. Itu makanya banyak yang mati terowongan Mina itu. Kenapa? Sama-sama ingin cari waktu yang afdol. Maka banyak yang mati. Ya. Alhamdulillah, lalu kami berangkat setelah sholat asar. Alhamdulillah, tenang, lapang kami itu. Ya, sehingga dengan mudah, ibaratnya apa? Jumlah tadi, ya enak aja macam. Deket, pas di hadapan, dikeliling itu pas pagar itu kami semuanya. Enak lemparnya. Jadi nggak jauh-jauh, tenang aja ngelemparnya. Pas, waktu asar atau gak lapang. Habis itu baru kita pulang, baru namanya tahallul awal. Tapi bagi suami istri itu belum boleh melakukan cumbu rayu. Tak boleh. Cumbu rayu belum boleh bagi suami istri. Dia sudah boleh berpakaian seperti biasa. Udah boleh, udah halal. Satu yang dilarang, tidak boleh bercumbu rayu. Makanya kalau nanti ada sini yang barangkali berangkat suami istri, hati-hati waktu berpakaian ihram. Ada pantangannya. Wala jidala wala fusuqa wala rafasa. Jangan jidal, jangan berbantah-bantahan sama istri. Itulah merengkel kali ya, Bang. Kau aja yang merengkel, jidal, kena lah itu. Bertekak-tekak. Kan aku bilang, macam lah, Bu. Itu resiko kalau suami istri berbantah-bantahan sama suami istri. Kena jidal. Wala jidal kata Allah. Wala fusuqo, jangan berbuat fasik. Jangan berbuat fasik. Jangan berbuat zalim. Nyakitin orang. Ya. Mencaci maki orang. Macam-macam lah kebasikan itu. Ya. Wala rafasa, jangan berkata yang keji. Jangan berkata yang gak senonoh. Ada suami istri. Istriku, I love you. Itu kena rapasa, kena itu. Ya, halo say, mata. Gitu kan? Itu masuk namanya rapasa. Apalagi sampai pegangan tangan, kan itu Pak ya. Hati-hati. Sana godaannya berat, ya. Tantangannya berat, mendorong. Hati-hati betul. Bagi bapak ibu nanti masuk kamar, bagi kamar itu tidak dibenarkan suami istri. Suami istri kan halal, tapi tidak boleh sama Arafah Pak Tanjung dilarang. Kenapa? Dikhawatirkan.
dikhawatirkan. Hati-hati. Yang lain ada Pak, ada 2 pasang. Satu kamar itu nanti 6 orang, ada 4 orang, kan gitu. Tapi rocker mereka, suami istri, kita rocker yuk, ayo sama-sama kita. Satu kamar itu 2 pasang. Astagfirullahaladzim. Godaan Pak, godaan. Satu kamar 2 pasang. Yang suami istri mereka itu. Nih hati-hati ya. Maka Arafah ini wanti-wanti betul. Tidak ada dibenarkan suami istri satu kamar. Udah tua pun ya, Pak, ya. Walaupun udah tua tak dikasih. Apalagi yang muda-muda bertegangan tinggi kan begitu, lebih parah lagi. Makanya lalu itu Pak, ada mereka itu memang udah selesai, kan sudah selesai, sudah tahalul semuanya kan begitu. Mereka ini gantian Pak, gantian. Pergi jam berapa, pulang jam berapa, kan begitu. Namanya apa? Ada istilah kamar barokah. Kamar barokah. Ada yang nyewa kamar 100 rial. Ada yang nyewa kamar 100 rial. Ada yang 50 rial. Tergantung lah itu. Tapi ada yang gratis. Sama-sama jemaah kompaan kan gitu Pak. Dari macam-macam Pak kan itu Pak ya. Ini dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kita ya, bahwa tatkala tadi Allah katakan supaya bersegeralah engkau untuk melaksanakan ibadah haji sebelum datang mati kepada Allah Ta'ala. Sebelum datang mati. Itu makanya sekarang ini banyak kali orang umroh. Kenapa? Mengingat waktunya itu terlalu lama, terlalu panjang, keburu mati. Kata Nabi, Waqtullah salas. Orang yang menjadi tamu Allah itu 3. Kata Nabi, pertama siapa? Al-hajju, orang yang berhaji. Wal mutamiru, orang yang berumrah. Wal ghazi, orang yang jihad di jalan Allah. Itulah Waqtullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu sekalian, tatkala nanti Bapak Ibu sedang berada di padang Arafah tanggal 9, apa kata Allah? Wahai malaikatku, kalian saksikan Allah Ta'ala, lihat hamba-hambaku datang memenuhi panggilanku yang dari jauh. Mereka ikhlas, mereka korbankan hartanya demi aku, kata Allah. Dia tinggalkan anaknya yang dia kasihi, dia tinggalkan istri yang dia cintai. Semuanya ditinggalkannya hanya karena aku, kata Allah. Malaikatku saksikan oleh kamu. Kenapa? Ku ampuni dosa mereka, ku ampuni seluruh dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala di padang Arafah, Allah perintahkan kepada malaikat, saksikan semua mereka ku ampuni, kata Allah. Kenapa? Pakaiannya lesu, rambutnya berdebu, semuanya yang dia tinggalkan hanya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saksikan, ku ampuni dosa mereka. Allahu Akbar. Ya, ku ampuni, kata Allah. Karena itu 32 juta sekian, gak ada apa-apanya Pak Bu. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada tamu-tamu Allah ini. Gak ada apa-apanya Pak. Bayangkan, kata Nabi, man shalla fi masjidi
mongso di Masjid Nabawi alfu 1000 kali dibanding dengan masjid yang lain. Satu kali sholat Allah balas 1000 kali di luar Masjidil Nabawi. 1000 kali, Pak. Berapa tahun? Hitung sendiri. Sholat di Masjidil Haram mi'atu alfu 100.000 kata Nabi. Allahu Akbar.